Sobat Edukasi, selamat datang di podcast kita hari ini yang akan membahas topik yang sangat penting dan menarik, yaitu peran orang tua dalam stimulasi perkembangan bahasa anak. Saya Risa Febrina Saputri dengan NIM 23050240012 dan sebagai moderator pada episode kali ini. Dan saya sangat senang bisa menemani Anda dalam perjalanan memahami bagaimana dukungan dari orang tua menjadi fondasi utama dalam perkembangan bahasa si kecil. Ayah bunda, bahasa adalah jendela utama untuk berkomunikasi dan memahami dunia. Pada masa usia dini sampai sekitar 5 tahun, kemampuan bahasa anak berkembang sangat pesat menjadi dasar bagi keterampilan sosial, emosional, dan akademik di masa depan. Oleh karena itu, stimulasi bahasa yang tepat dari orang tua bukan hanya soal mengajarkan kata atau kalimat saja, tapi juga membangun ikatan emosional, menumbuhkan rasa percaya diri, dan membentuk pola pikir anak yang positif. Selama podcast ini, kita akan mengupas bersama bagaimana peran orang tua dalam memberikan stimulasi yang efektif dan menyenangkan untuk si kecil, serta membahas kegiatan praktis yang dapat dilakukan langsung di rumah. Saya di sini tidak sendiri, melainkan akan ditemani oleh 4 mahasiswa yang mendalami ilmu perkembangan anak. Nah, siapa aja sih 4 mahasiswa tersebut? Yuk kita berkenalan. Hai, saya Afifah Luluatul Maulah dengan NIM 23050240020. Saya sebagai narasumber 1. Hai, perkenalkan nama saya Nadifa Ayu Nur Kasana dengan NIM 23050240015. Saya sebagai narasumber kedua. Hai, saya Kartika Kesanti dengan NIM 23050240009. Saya sebagai narasumber 3. Hai, nama saya Marsyanda Putri Widiasi dengan NIM 23050240011 sebagai narasumber 4. Langsung saja nih, pertanyaan pertama dari aku. Menurut Afifah, apa sih yang perlu diperhatikan oleh orang tua saat mendampingi anak belajar bahasa dari perspektif psikologis anak? Dari perspektif psikologi anak akan belajar bahasa terbaik dalam suasana yang aman, hangat dan tanpa tekanan. Respon yang sabar dan positif dari orang tua sangat penting supaya anak merasa nyaman dan berani berkomunikasi. Hal ini akan meningkatkan rasa percaya diri dan motivasi anak untuk mencoba berbicara. Oke, bagaimana sih orang tua bisa mempraktekkan stimulasi bahasa itu di rumah? Menurut Nadifa? Menurut pengalaman praktek dan teori yang saya pelajari, stimulasi bahasa itu dapat dilakukan melalui aktivitas sederhana yang dilakukan setiap hari. Orang tua bisa membiasakan membaca buku bergambar bersama anak, mengajak ngobrol santai tentang kejadian sehari-hari, atau bernyanyi lagu anak-anak dengan lirik sederhana. Konsistensi adalah kunci utama agar bahasa anak berkembang dengan baik. Baik, sekarang Tika, sebagai mahasiswa sekaligus orang yang mengamati langsung stimulasi bahasa di keluarga, pengalaman apa yang ingin sekali kamu bagikan? Saya melihat langsung bahwa waktu berkualitas yang diberikan orang tua untuk berinteraksi dengan anak sangat berpengaruh. Misalnya saat makan bersama, orang tua mengajak anak menyebut nama makanan dan warnanya. Atau saat bermain, orang tua memberikan contoh kata-kata sederhana dan mengajak anak untuk menirukannya. Ini membantu anak untuk memahami dan menggunakan bahasa sehari-hari secara natural. Alright, sekarang kita bahas lebih detail aktivitas stimulasi bahasa yang dilakukan oleh orang tua sehari-hari yang tentunya yang bisa dipraktikkan. Bagaimana, Putri? Tentunya, salah satu yang efektif adalah permainan tebak benda. Orang tua menunjuk benda di sekitar rumah, lalu bertanya, "Apa ini?" sambil menjelaskan fungsinya. Misalnya, menunjuk botol dan berkata, "Ini botol, mari kita minum air dari botol." Selain itu, menggunakan flashcard, bergambar, dan bermain tebak kata juga sangat membantu memperkaya kosakata anak. Wow, menarik sekali. Bagaimana sih sebaiknya agar orang tua menangani jika anak itu terlambat atau kurang responsif dalam hal berbicara? Yang pasti orang tua harus tetap sabar dan tidak memaksakan anak. Jika mengalami keterlambatan bicara, dianjurkan untuk konsultasi dengan psikolog, perkembangan anak atau terapis bicara, agar mendapat stimulasi yang tepat sesuai kebutuhan anak.
Evaluasi dan intervensi dini sangat penting untuk mendukung perkembangan bahasa agar tidak tertinggal. Bagaimana agar orang tua tetap bisa konsisten melakukan stimulasi bahasa walaupun orang tua itu aktivitasnya padat seperti lembur kerjaan, meeting, dan hal lain sebagainya? Sebagai orang tua, seharusnya bisa memanfaatkan momen kecil sehari-hari, seperti saat mandi, makan, atau berjalan-jalan bersama anak untuk mengajak ngobrol. Meski hanya sebentar, jika dilakukan secara rutin setiap hari, itu akan sangat mendukung perkembangan bahasa anak. Oke, baik. Jadi tidak ada kata terlambat ya sebagai orang tua untuk memberi stimulasi kepada anak. Saran nih untuk orang tua yang ingin stimulasi bahasa anak lebih optimal itu seperti apa sih? Penting adalah rutin dan menciptakan suasana yang menyenangkan. Saat berinteraksi, jangan takut membuat kesalahan dan terus berikan semangat pada anak. Stimulasi harus disesuaikan dengan minat dan karakter anak agar anak merasa nyaman dan senang belajar bahasa. Sebelum kita akhiri, saya ingin mengajak semua narasumber untuk berbagi satu tips saja yang praktis agar orang tua itu makin semangat mendukung perkembangan anak. Mulai dari Putri. Menurut saya, dengan berlatih bercerita dengan anak tiap hari walaupun singkat, misalnya menceritakan kegiatan yang baru saja dilakukan atau gambar di buku cerita. Kalau menurut saya, dengan sering-sering mengajak anak untuk berbicara dua arah dengan memberikan kesempatan anak menjawab, meski belum sempurna, agar anak merasa dihargai. Menurut saya, menggunakan media yang menarik seperti boneka tangan atau mainan kesukaan anak untuk mengajak anak berinteraksi dan belajar bahasa. Mungkin dengan mengajak anak bernyanyi lagu sederhana dan ulangi bersama secara sering, lagu-lagu pendek itu juga sangat membantu anak mengingat kata dan pola bahasa. Wah, menarik sekali ya ayah bunda cara-cara untuk menstimulasi perkembangan bahasa pada anak. Oke, terima kasih banyak kepada Putri, Afifah, Nadifa, dan juga Tika atas insight dan tipsnya yang sangat sekali bermanfaat. Semoga episode kali ini dapat menginspirasi orang tua, pendidik, dan semua orang yang mendengarkan untuk lebih aktif dalam mendampingi stimulasi bahasa anak. Mungkin itu pembahasan pada episode kali ini. Saya akhiri, semoga bermanfaat dan kami memohon maaf penuh apabila ada kesalahan kata ataupun teknis. See you next time guys!